Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Ini suara yang di sini dulu. Coba cek dulu. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kita bisa mengkaji lagi permasalahan halal dan haram dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmidzi. Baik, kita lanjut di pembahasan masih kaitannya dengan jual beli emas. Kesimpulan kemarin, kalau emas itu kita golongkan sebagai barang ribawi, ilatnya atau sifatnya itu adalah mutlak tsamaniyah. Ya, mutlak tsamaniyah. Mutlak tsamaniyah itu artinya ya, sebagai alat ukur dari barang. Ya, mutlak tsamaniyah, mutlak sebagai alat tukar. Qiyamul asya, pengukur nilai harga. Ya, pengukur nilai harga. Dan pendapat ketiga ini didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional. Seluruh lembaga fatwa internasional berpendapat seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, di pembahasan selanjutnya ada beberapa poin lagi yang akan dijelaskan oleh Ustaz Irwandi. Pertama, jual beli emas secara kredit itu bagaimana hukumnya? Terus lewat internet bagaimana? Kemudian jual beli emas via telepon juga seperti apa? Lalu nanti kita bahas, kita akan lanjut dengan apakah ada riba bai' yang dibolehkan? Apakah ada riba bai' yang dibolehkan? Monggo dibaca. Di halaman 565 dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer cetakan ke-23. Monggo. Jual beli Begitu juga jual beli emas. Tidak boleh membeli emas dengan cara kredit karena antara emas dan uang kartal ilatnya sama, yaitu tsamaniyah. Hanya emas dan uang kartal, uang kertas ya, itu ilatnya sama, yaitu tsamaniyah. Hanya jenisnya berbeda. Terus maka disyaratkan antara barang emas dan uang harus diserah terimakan tunai di majelis akad berlangsung, yaitu yadan biyadin. Harus diserahkan tunai. Harus diserahkan tunai di majelis akad berlangsung. Ya, sini harus serahkan tunai. Ya, tidak boleh ada satupun yang tertunda. Emas ada, uang kartal itu ada. Tunai di majelis akad berlangsung. Ya, tunai di majelis akad berlangsung. Ya, terus.
Juga termasuk riba baik membeli emas dengan cara memberikan uang muka atau DP atau down payment, kemudian melunasi sisanya pada waktu yang ditentukan dan emas diterima. Nah, lihat ya. Juga termasuk riba baik adalah membeli emas dengan cara memberikan uang DP atau uang muka, down payment. Ya, terus. Untuk lebih jelasnya, Kemudian melunasi sisanya pada waktu yang ditentukan. Kemudian melunasi sisanya pada waktu yang ditentukan. Dan emas diterima. Kita sudah temukan dua masalah berarti ya. Ingat ya, emas itu dengan uang kartal ilatnya sama. Ilat sifatnya sama, yaitu mutlak samaniyah. Yaitu mutlak samaniyah itu artinya sebagai alat tukar ya. Maka ingat syaratnya, syarat yang harus ada adalah tunai di majelis akad. Maka yang tidak boleh di sini tadi jual beli emas kredit. Yang kedua yang tidak boleh lagi jual beli emas dengan down payment DP. Down payment DP. Ya, terus. untuk lebih jelasnya, sebagai ilustrasi, A membeli cincin emas kawin 10 gram seharga 5 juta rupiah. Ya, emasnya harga 5 juta rupiah 10 gram. Ya, terus. Dengan asumsi harga emas 500.000 per gram. Ya. Akan tetapi A ingin diukirkan huruf awal namanya pada cincin. Penjual meminta tangguh waktu 1 hari untuk mengerjakannya, dan ia meminta DP dari A sebanyak 1 juta. Keesokan harinya A menerima cincin dan menyerahkan sisa harga emas. Nah, lihat ya. Kan, tapi A ingin diukirkan huruf awal namanya pada cincin. Penjual meminta tangguh waktu 1 hari untuk mengerjakannya. Dan ia meminta DP dari A sebanyak 1 juta. Nah, tadi 5 juta kan? Maka dia minta DP 1 juta rupiah. Keesokan harinya A menerima cincin dan menyerahkan sisa harga emas. Nah, ini tidak boleh. Nah, terus coba lihat. Jual beli emas di atas termasuk riba baik karena emas ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Padahal ilat kedua barang tersebut sama, yaitu samaniyah. Nah, sekarang solusi. Solusi syar'i untuk kasus ini: A membeli tunai cincin yang diinginkannya dan menerima cincin tersebut. Kemudian ia menyerahkan cincin itu kembali kepada penjual emas untuk diukirkan huruf awal namanya dengan akad yang baru. Nah, jadi cincin itu dibeli dulu tunai. Jadi cincin itu dibeli tunai dulu, terus buat akad lagi, nanti diukirkan ini ya, diukirkan dengan huruf awal namanya dengan akad yang baru. Nah, ini baru dibolehkan. Ya, dengan akad yang baru lagi. Karena akad yang baru di sini kan masalah pengukiran, bukan jual beli emas lagi gitu. Terus, kasus hampir serupa dengan di atas pernah ditanyakan kepada Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor Fatwa 3211 berbunyi, soal, seorang pelanggan datang ingin membeli emas ke tokoku. Ia hanya membawa uang tunai cukup untuk bayar DP saja. Ia berkata, saya beli emas yang ini, saya hanya bawa DP saja. Mohon emasnya disisihkan dan ini uangnya. Nanti saya datang untuk melunasinya. Beberapa waktu kemudian ia datang melunasi dan menerima emas tersebut. nah dia kasih apa tadi? Ingin membeli emas ke toko. Ia hanya membawa uang tunai untuk DP. Nah, terus nanti ada pelunasan. Ya. Nanti saya datang untuk melunasinya. Beberapa waktu kemudian ia datang melunasi dan menerima emas tadi. Ya, jadi dia ikat dengan DP dulu. Ya, yang kita bahas ini ya. Terus jawabannya dari
Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Al-Daimah lil Ilmi al Ifta. Ya, silakan jawab. Jual beli ini tidak dibolehkan karena serah terima barang tidak tunai. Juga termasuk riba baik membeli emas via internet. Nah, lihat. Ini sama ya. DP tadi jual beli emas dengan DP tidak boleh lagi. Ya, ini yang bermasalah ya. Sekarang yang ketiga, jual beli emas via internet. Ya. Baca. Di mana pembeli melakukan transaksi beli emas melalui website salah satu pedagang emas atau dinar dan membayar tunai harganya dengan fasilitas kartu kredit atau internet banking. Nah, dia bayar pakai internet banking atau kartu kredit. Ya, terus Setelah transaksi beli dilakukan, pedagang mengirimkan emas yang dipesan ke pembeli yang tentunya akan diterima pembeli setelah beberapa waktu transaksi dilakukan. Ini termasuk riba baik karena ilat emas dan uang kartal satu, namun serah terima barang dan uang tidak tunai. Nah, ini serah terima barang dan uang tidak tunai dalam majelis akad gitu. Karena emasnya itu tidak diterima, wujudnya itu tidak diterima langsung, uang juga tidak gitu. Ya, maka tidak memenuhi syarat tukar menukar langsung, yaitu ya dan biadin. Dia tidak memenuhi itu. Ini syarat penting nih. Yang dimana para penjual beli emas ini melakukan kesalahan ketika jual beli emas via internet seperti itu. Ya, terus ada lagi. Juga termasuk riba baik, yaitu jual beli emas melalui telepon karena serah terima komoditi riba yang sama ilatnya tidak tunai. Nah, ini juga tidak tunai. Jual beli emas via telepon. Itu juga tidak tunai. Nah, coba lihat ada fatwa lagi. Ini membawa fatwa aja gini, nggak pakai pendapat pribadi beliau, nggak pakai pendapat pribadi Ustadz Irwandi, beliau pakai fatwa gitu. Ini lembaga fatwa Kerajaan Saudi Arabia lagi. Baca. Hal ini pernah ditanyakan kepada Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 3211 yang berbunyi, soal terkadang pemilik toko emas membeli emas dalam jumlah besar dari salah satu agen emas di luar kota melalui telepon, dan jenis emas yang dipesan jelas. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli mengirim uang kepada penjual melalui transfer rekening bank. Apakah transaksi ini dibolehkan atau apa yang harus dilakukan? Lihat ya, ditransfer lewat rekening bank. Ya, ini yang beli di sini beli emas dalam jumlah besar dari salah satu agen emas di luar kota melalui telepon. Ya, ini luar kota ya, jadi nggak bisa serahkan langsung. Jadi transfer dulu. Ya, kemudian dan jenis emas yang dipesan jelas. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli mengirim uang kepada penjual melalui transfer rekening bank. Apakah transaksi ini dibolehkan? Ya, terus. Transaksi ini hukumnya tidak boleh karena serah terima barang emas dan uang tidak tunai. Padahal keduanya adalah komoditi riba. Transaksi ini termasuk riba nasiah, hukumnya haram. Solusinya, pada saat uang diterima, akad jual beli diulang kembali agar akad berlangsung tunai. Pada saat uang diterima, akad diulang lagi agar transaksi itu dianggap tunai. Jual beli emas secara kredit, terus jual beli emas. Tapi awalnya sudah salah ya, jangan dikira pengulangan ini akhirnya jadi boleh-boleh saja, itu enggak. Tetap syarat tadi tunai dalam majelis akad tentu diperhatikan. Kita lihat temukan ada 4 masalah berarti di sini: jual beli emas kredit, kemudian jual beli emas dengan DP, down payment, terus jual beli emas lagi dengan via internet, terus jual beli emas via telepon. 4 itu ya. Kenapa di sini semua bermasalah? Karena terjadi penundaan. Ya, terjadi penundaan. Karena disyaratkan ketika jual beli emas, sekali lagi, jual beli emas syaratnya ya dan biyadin, tunai dalam majelis akad.
taruhlah jadi terserah dia mau transaksi di mana, yang penting ketika transaksi ketemu ya di tempat, kemudian transaksi langsung ya. Walaupun mungkin dia tanya-tanya harga via internet, namun harus wujud emas ada ketika mau ketemu, kemudian uang ada, ditukar langsung dalam majelis akad. Wallahu a'lam. Ya, itu 4 masalah jual beli emas secara kredit, jual beli emas dengan down payment DP, jual beli emas via internet, dan jual beli emas via telepon. Sekarang apakah ada riba baik yang dibolehkan? Nah, kita kan ini lagi bahas riba baik. Ya, apakah ada riba baik yang diberi keringanan? Kalau kita pernah masuk di pembahasan goror itu masih ada yang boleh. Goror sedikit itu dimaafkan. Itu jual beli yang di sini ada unsur ketidakjelasan. Ya, ketidakpastian. Karena dalam Islam memang tuntut adanya kepastian gitu. Sesuatu yang jelas yang dijual. Kalau mau beli rumah ya tanahnya jelas, rumahnya jelas. Gitu. Kalau mau pesan properti ya rumahnya jelas, ya tanahnya jelas gitu. Jangan sampai kita membeli ini ya, surat-surat tidak mau ditanya, izin-izin tidak mau ditanya. Padahal kalau kita beli motor, beli mobil, mobil kita tanya surat-surat jelas. Anehnya kita itu kalau beli yang tadi ya, tanah atau beli rumah, itu ya mungkin karena saking penginnya gitu, tidak jelas ketika dia ingin beli rumah ini yang ada di suatu perumahan. Ya katanya mau dibangun Ustadz, ya mau dibangun, akhirnya dia bayar DP sekian ratus juta dulu, akhirnya tidak ada kejelasan. Oh ternyata yang developer yang bangun ini ya status tanahnya dia nggak jelasin, itu sudah memang dia beli ataukah belum, atau masih nego-nego ya. Kemudian prospeknya juga, side plan-nya juga dia tidak jelaskan di situ. Nah Islam ajarkan dari dulu, itu sudah ajarkan kalau beli sesuatu harus jelas. Nah, ini ada goror yang kecil. Ada goror yang kecil itu yang masih dimaafkan. Contoh misalnya masalah hitungan air ketika kita masuk ke dalam toilet. Ya, ke dalam toilet itu kan air tersebut ada yang masuk sedikit dia pakai, banyak dia pakai. Kalau cuma pipis saja 2.000. Itu goror sedikit namanya. Nggak rugi-rugi banget yang punya fasilitas toilet tadi. Nah, itu goror. Kalau riba, kita sudah bahas di riba duyun atau riba kaitannya dengan utang piutang, riba dain. Riba semuanya haram. Namun kan kali ini kita bahas riba baik. Ya, ingat riba baik kemarin setelah disinggung oleh Ustaz Irwandi, kalau riba baik ini masalah dilarangnya itu adalah karena satu zari'ah. Karena ini nanti perantara yang ditutup, yang dilarang agar tidak terjerumus dalam larangan yang lebih parah. Jual beli tadi emas ya, perak, itu pakai syarat-syarat gitu. Ini agar tidak mengantarkan pada jual beli yang lebih parah, sehingga itu dilarang. Tapi maksud pokoknya adalah riba dain, riba dalam utang piutang. Ya, riba dalam utang piutang itu maksud pokoknya yang dulu kita pernah menyinggung hal ini. Ya, jadi ada di halaman 553, 555 dari buku ini yang menjelaskan hikmahnya kenapa riba baik itu diharamkan. Ya, jadi intinya riba baik itu diharamkan karena maksud lain. Nah, sekarang kita lihat apakah riba baik ini ada yang boleh. Ya, riba baik itu ada yang dibolehkan ataukah tidak? Tukar menukar kurma, tukar menukar uang gitu, ada yang dibolehkan ataukah tidak? Dibaca halaman 566. Berbeda dengan riba dain yang diharamkan karena zatnya yang mendatangkan kezaliman, riba baik seperti yang telah dijelaskan tentang hikmah pengharamannya, bahwa riba jenis ini diharamkan bukan karena zatnya, akan tetapi diharamkan karena riba ini dapat membuka celah dilakukannya riba dain yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Pengharaman riba ini dikenal dengan istilah ilmu usul fikih dengan saddan lizari'ah. Karena perbedaan maksud atau tujuan pengharaman dua riba ini, maka tingkat keharamannya pun berbeda. Ya. Lihat ya. Berbeda dengan riba dain yang diharamkan karena zatnya. Jadi ada sesuatu yang diharamkan itu karena zatnya, ada sesuatu yang diharamkan itu bukan karena zatnya.
Yang haram itu ada yang karena zat, ada yang karena yang dilarang itu bukan karena zatnya, bukan karena zat. Kalau riba dain, riba yang kaitannya dengan utang piutang masuk haram karena zat. Ini riba utang piutang ya. Maka bunga itu sedikit itu haram, banyak juga apalagi diharamkan. Sedikit saja diharamkan apalagi banyak. Nah, sekarang haram bukan karena zat, ini yang kita bahas. Ini masuk di sini riba bai. Penukaran tadi ya, emas, uang. Nanti bisa di sini ada riba karena penundaan, nanti ada riba nasiah. Ada riba karena kelebihan, riba fadl. Jadi yang satu diharamkan karena zatnya, riba dain. Ya kalau umumnya itu misalnya kita lihat ada makan babi, babi itu haram karena zat. Terus ada yang haram bukan karena zatnya, ada riba bai. Ya, terus. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa riba dain selamanya diharamkan. Nah, selamanya diharamkan. Riba dain, riba yang pertama itu selamanya haram. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari 5 hal yang darurat bagi seorang manusia, yaitu nyawa, agama, harta, akal, dan kehormatan diri. Adapun riba bai dibolehkan bila bertentangan dengan hajat yang statusnya di bawah darurat, sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Lihat gini, riba karena yang haram karena zatnya ini boleh jika darurat. Seterwan disebutkan ya, ini boleh jika darurat. Darurat itu artinya apa? Mengancam nyawa, agama, harta, akal, dan kehormatan diri. Sedangkan yang haram itu bukan karena zatnya ini, boleh jika ada hajat. Darurat dan hajat nih beda. Kalau darurat ini yang lebih parah nanti. Genting itu. Namun kalau ini jika ada hajat. Yang hajat ini tidak sampai mengancam nyawa, tidak sampai mengancam agama, tidak sampai mengancam harta, akal, dan kehormatan, tetapi dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat perkataan Ibnu Arabi. Ibnu Al-Arabi berkata, Idza nuhiya an syai'in bi ainihi lam tu'athir fihi al-haja wa idza kana li ma'nan fi ghairi atharat fihi al-haja. apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya, dan apabila diharamkan karena tujuan lain bukan zatnya, maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya. Nah, lihat. Kalau kata Ibnu Arabi, yang haram karena zat ini ya, tidak boleh cuma karena sekedar hajat aja, itu artinya jadi boleh gitu. Saya pengen tahu ya. Saya pengen tahu babi itu gimana ya. Ya, cuma pengen tahu saja nggak bisa membolehkan. Coba lihat di zoom jaringan. Sedangkan kalau haram itu bukan karena zat, nah ini baru boleh karena hajat. Nah, itu maksud Ibnu Arabi. Ya, itu maksud Ibnu Arabi ya. Ya, terus Ibnu Taimiyah berkata, an-nahyu idza kana lis-saddi dzari'a ubiha lil maslahati rajihah. sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat. Ya, terus Ibnu Qayyim berkata, ma hurima lisaddi dzara'i fa innahu yubahu lil hajah. sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat. Nah, terus ada lagi perkataan dari Syekh Ibnu Utsaimin,
lakinna ma hurrima lidzari'ah yajuzu lil hajatil kal ariyah. Akan tetapi sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman dibolehkan bila terdapat hajat seperti bai' aroya. Coba lihat zoom lagi. Ya, terus dalil kaidah ini? Dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya bai' aroya. Bai' aroya yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Lihat ya, harusnya kan gini. Kurma ditukar dengan kurma, syaratnya kita sudah sebutkan ya, mislan bimislin yadan biyadin. Ya, jumlah harus sama. Yadan biyadin berarti harus tunai. Kalau kurma kering, ini sudah ada ini, kita pegang. Beratnya 1 kilo. Kita tukar dengan kurma yang ada di pohon sana. Ya, yang masih ada di pohon. Kan harusnya diturunkan dulu, ya ditimbang, baru nanti timbangannya sama dengan ini, baru kemudian ditukar gitu. Namun dalam jual beli ariyah atau aroya, itu dibolehkan karena ada hajat, ingin makan kurma. Maka dia punya kurma kering, ditukar dengan kurma yang ada di pohonnya masih segar. Coba lihat, ini berdasarkan hadis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Haythamah radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW nahan bai'is samari bitamri wa rakhasa fil ariyati an tuba'a bi kharsiha ya'kuluha ahluha rutaban. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering. Akan tetapi beliau memberi ruksah atau keringanan dalam bentuk aroya, yaitu kurma kering ditukar dengan kurma di pohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Ya, terus pada dasarnya bai' aroya termasuk riba bai' atau riba fadl, di mana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Nah ya, kita nggak bisa pastikan ini kurma yang saya pegang ini dengan kurma yang di pohon itu ditukarkan, timbangannya nggak jelas. Namun ini masih diberikan keringanan. Terus padahal untuk menghindari riba dalam transaksi tukar-menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran atau timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi dalam kasus bai' aroya tidak dapat diketahui persamaan takarannya, maka ini termasuk riba fadl. Ya, terus akan tetapi bai' aroya dibolehkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bai' aroya itu dibolehkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terus untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Nah, untuk hajat fakir miskin yang menginginkan kurma segar. Aduh, kapan ya saya dapat kurma segar ini ya? Ini kok saya punya kurma kering saja? Hajat, itu namanya. Kalau dia pentingkan cuma makan kurma kering saja bisa, karena namun dia pingin itu dapat hajat, dia punya hajat ingin dapat kurma segar yang ada di pohon. Maka Nabi SAW berikan keringanan untuk ini. Terus keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari 5 hal pokok pada diri seorang manusia. Ya. Fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan jiwa kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat. Nah, itu bukan darurat, itu sebatas hajat namanya. Jadi hajat itu berarti yang dibawa primer. Ya. Kalau darurat ini yang primer nih. Kalau orang tidak memenuhi ini, dia tidak memenuhi ini, maka dia terancam nyawanya, hartanya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya ya, jadi haram karena zat, ingat kaidah yang ini, ya, haram karena zat, itu ada pada riba dain. Ini dibolehkan ketika kondisi darurat. Namun ada riba. Yang kedua itu riba bai, itu haram bukan karena zatnya, maka dibolehkan ketika ada hajat. Sehingga pembahasan kita riba bai ini, riba bai itu masih dibolehkan kalau ada hajat. Ya, masih dibolehkan tuh kalau ada hajat. Namun tentu ada pertimbangan-pertimbangan juga. Kalau jual beli emas secara kredit kan kalau ada hajat kan bukan seterusnya dia seperti itu kan. Hajat itu ya suatu waktu dia butuhkan gitu. Seperti
Arab Badui tadi, mereka menginginkan kurma seger suatu waktu, bukan ya aktivitas dia tiap saat itu jual beli emas kredit, setiap saat itu jual beli emas dengan DP, tiap saat itu jual beli emas via internet, tiap saat itu jual lewat telepon, bukan, tetap ada aturan di sini. Jadi ketika ada hajat saja seperti yang tadi disebutkan dalam jual beli arayah. Nah, kita singgung dengan ada satu pembahasan lagi. Ini seharusnya besok, tapi saya majukan saja sehingga besok nanti ada kita masuk langsung di murabahah emas. Murabahah emas itu jadi memesan emas, ya. Nanti kita akan lihat pemesanan emasnya itu dengan cara tidak tunai. Nasabah datang ke salah satu bank syariah, mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka dulu, ya. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas, barulah emas diserahkan kepada nasabah. Nah, nanti kita akan lihat murabahah emas tadi. Nah, sekarang kita lihat hedging syariah. Ini beberapa perdagangan yang termasuk riba baik juga. Ini sekarang masuk masalah kontemporernya. Ada hedging syariah. Ya, baca. Transaksi lindung nilai syariah atau al-tahawud al-islami atau Islamic hedging sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa nomor 96 DSN MUI _4/4/2015 adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Ya. Di antara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan oleh DSN adalah forward agreement atau al-muwa'adat li'aqad al-sorof al-fawri fi al-mustaqbal, yaitu saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Misal, seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang dolar dengan cara tidak tunai, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar dolar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli dolar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Ya. Dengan transaksi ini, andai harga dolar pada saat waktu pelunasan kewajiban naik, maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, karena ia telah membuat transaksi pembelian dolar dengan nilai tukar pada saat itu. DSN dalam memutuskan fatwa hedging syariah berlandaskan kepada perkataan ulama terdahulu, di antaranya perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa idza tawa'ada rajulani sarfa fala ba'sa ay yashtari rajulani al-fiddah thumma yukirraniha inda ahadihima hatta yatabayya'aha wa yasna'a biha ma syaa. Jika dua pihak saling berjanji atau muwa'adah untuk melakukan transaksi sorof atau penukaran uang sorof atau penukaran uang perak dengan emas atau dengan yang sejenis, maka mereka boleh membeli perak kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut atau sorof dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka. Ya, terus tanggapan pendalilan DSN. Sekarang saya jelaskan dulu. Jadi dari fatwa DSN ini maksudnya, ya, dinukilkan perkataan Imam Syafi'i jika dua pihak saling berjanji muawadah untuk melakukan transaksi sorof, itu penukaran ya barang ribawi ya tadi. Sorof itu penukaran uang dengan uang dengan emas, itu namanya sorof. Maka mereka boleh membeli perak kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka. Nah, sekarang kita lihat tanggapan. Pendalilan DSN terhadap fatwa nomor 96 kontradiksi dengan fatwa nomor 85 dalam fatwa 85 tentang janji pada transaksi keuangan. DSN menyatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat Zoom lagi. Ya. Terus DSN menyatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat
Janji dalam transaksi keuangan tidak mengikat. DSN berkata, pendapat ulama yang menetapkan bahwa janji tidak wajib secara hukum yaitu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dalam fatwa nomor 96, DSN beralasan dengan perkataan Imam Syafi'i tentang bolehnya hedging yang dibuat dengan janji di lembaga keuangan. Padahal ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan bahwa janji yang dibuat lembaga keuangan bersifat wajib dan mengikat berdasarkan fatwa DSN nomor 85 yang berbunyi janji atau wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi. Maka pendalilan DSN dalam hal ini sangat kontradiksi. Nah, lihat ya. Di sini sebutkan ini ada fatwa yang bertentangan. Di fatwa nomor 96 dan 85 awalnya itu disebutkan perkataan Imam Syafi'i bahwa janji tidak wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Janji tidak wajib secara hukum. Sedangkan di penjelasan yang lainnya disebutkan janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi. Nah, kemudian lanjut. Kemudian DSN juga berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm. Nah, mereka berdalil lagi dengan perkataan Ibnu Hazm. Langsung baca artinya. Muwa'adah atau saling berjanji untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa'adah bukan jual beli. Nah, ini baru berjanji ya, jadi belum masuk jual beli. Terus tanggapan, DSN berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm yang membolehkan janji yang tidak mengikat dan janji jual beli mata uang tidak sama dengan transaksi jual beli. Berbeda halnya dengan hukum yang berlaku pada transaksi keuangan dan bisnis syariah yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat dan janji adalah transaksi dengan fatwa nomor 85 yang berbunyi janji atau wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi. ya. Selain itu, fatwa DSN tentang bolehnya hedging syariah ini yang bertolak dari pendapatnya yang membolehkan penukaran dua mata uang yang berbeda dengan cara tidak tunai, bertentangan dengan hasil ijtima' ulama seluruh dunia di bawah OKI nomor 65 tentang pasar modal yang berbunyi. Nah, lihat. Jadi tentang masalah penukaran uang dengan cara tidak tunai, ya, kalau dibolehkan ini bertentangan dengan hasil ijtima' ulama seluruh dunia. Kita nggak bilang ijma', namun ulama seluruh dunia itu berpendapat sama di sini. Ini di bawah OKI. Ya, terus di sini yang berbunyi syariat tidak membolehkan la yajuzu syar'an al-bai'ul ajilu lil umlat wa la tajuzul muwa'ada ala sarfi fiha wa hadha bidalalatil kitabi wa sunnati wal ijma'. Syariat tidak membolehkan jual beli mata uang secara tidak tunai dan tidak membolehkan janji atau wa'ad dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Ya, terus fatwa DSN ini juga bertentangan dengan fatwa DSN tersebut juga bertentangan dengan SOP Lembaga Keuangan Syariah Dunia dikeluarkan oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain berbunyi, haram melakukan janji penukaran valuta asing apabila janji tersebut bersifat mengikat, sekalipun dimaksudkan untuk lindung nilai atau hedging. Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran valuta, karena janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak sama dengan akad. Nah, janji yang bersifat mengikat itu sama dengan sudah akad gitu. Terus dan karena setelah janji yang mengikat ini dibuat tidak diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Nah, sudah janji terus sudah ada akad di situ, namun belum serah terima, hukumnya menjadi tidak boleh di situ. Ya, terus dan hukum yang berlaku di dunia perbankan bahwa janji bersifat mengikat sekalipun tidak dicantumkan dalam perjanjian. Ya, terus semoga DSN mau merevisi kembali fatwa tentang hedging syariah ini sesuai dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Ya, di buku ini ada kritikan juga kepada lembaga
DSN gitu. Jadi hal yang wajar saja ya, karena beliau memakai standar fatwa juga yang jelas. Dan kemudian ingat sekali lagi, fatwa kan sifatnya juga tidak mengikat. Seperti saya logikakan, kalau MUI saja misalnya sampai mengharamkan rokok, ya belum tentu rakyat itu kan mau mengikuti itu. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya ini tidak jadi harus gitu. Sehingga kalau ada kritikan-kritikan ini wajar saja sebagai masukan untuk ya perbaikan fatwa tersebut di masa berikutnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang kita bahas. Silakan dari Zoom dulu bisa mengajukan pertanyaan. Monggo. Baik Ustaz, sebelum saya panggil yang raise hand, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Lalu solusi jual beli emas luar kota bagaimana? Berarti jangan dibeli di luar kota, Ya. atau bagaimana Ustaz? Berarti tidak bisa sampai tunai dalam majelis akad. Tadi sudah disampaikan ada lewat telepon, lewat internet bermasalah. Ya, terus? Yang kedua, bagaimana dengan akad wakala atau akad perwakilan? Bolehkah agen emas membeli emas pada bandar emas dan mewakilkan akad pembeliannya kepada seseorang yang dipercaya, tetapi uang tetap ditransfer ke rekening? Mungkin bisa ya. Yang penting ini nggak akal-akalan ya. Akal-akalan itu kalau saya masuk akal-akalan gini. Ini si A beli emas dari si B, terus nitipnya lagi pada si B gitu. Nanti baru diambil. Itu sama saja tertunda gitu loh. Jadi tolong tidak akal-akalan dalam hal salah ini gitu. Ya, Allah tahu kita kapan ngakal-ngakali gitu, Allah tahu. Ya, nggak mungkin hal seperti ini Allah tidak mengetahuinya gitu. Jadi jangan kalau sifatnya mengelabui ya, ini tidak boleh. Jadi kalau dia misalnya beli pada si B emas tadi, terus sudah kamu pegang aja, ini uang saya transfer. Nah, itu tanda kalau memang tidak tunai, karena emas tidak dia terima wujudnya langsung. Namun kalau misalnya saya mau beli emas di kota lain gitu, terus saya punya saudara saya ini saya transfer uang ke dia, saudara saya ini langsung beli emas kepada penjual emas di sana gitu. Nah, nanti saya pas kebetulan ya mampir ke kota tersebut, saya ambil emas saya tadi yang saya titip. Nah, ini baru. Yang penting kalau ini amanat tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya, terus. Baik, pertanyaan ketiga. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya, saat ini saya ikut investasi dalam usaha bisnis online melalui pengurus cabang pengelola modal yang bagi hasilnya setiap bulan 50% dari modal invest. Apakah ini ada unsur riba? Jazakallah khair. Tidak dijelaskan detail ya. Ini jual apa, invest apa gitu. Kalau pending dulu. Ya. Saya panggil yang raise hand, ada Ibu Erna Haryanto, silakan buka mic. Ibu Erna. Atau Bapak Krisna Nugraha, silakan. Baik, Ibu Erna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Menindaklanjuti pertanyaan saya kemarin, Ya. Ustaz, tentang saya kan agent emas kemarin itu ya. Iya. Kalau misalnya nih saya kan harus sering biadin ketika pembelian ke cabang, Ustaz. Iya. Nah, sesama teman agung ini istilahnya kita sepakat lah ini mau gantian ngambil emas di cabang. Itu Ya. bisa nggak, Tat? Yang kayak perwakilan tadi, jadi istilahnya saya transfer ke teman saya Yang ada di cabang tadi? Iya, yang ada di cabang tadi. Jadi saya itu nanti bergantian dengan saya ke cabang untuk ngambil emasnya. Jadi nanti uang itu saya transfer ke teman saya dan saya order isi linknya, tapi dari rumah gitu. Titip ke teman saya gitu. Bisa nggak, Tat? Transaksinya, dealnya di mana? Di cabang, Tat. Di tempat kan? Di cabang. Iya, di tempat. Iya, artinya transaksi mengikatnya itu di cabang. Iya, saya sebagai agent kan kita harus ordernya ke cabang, Tat. Order itu sudah mengikat belum? Gimana, Tat? Ketika misal order nih dari jarak jauh atau ordernya di tempat? Bisa dari jarak jauh, Tat. Jadi kita kan ada link gitu ya, Tat. Ya. Kalau misalnya Jadi, ibu ordernya di tempat bagaimana? Maksudnya ngisi formulir.
ngisi formulir, terus itu sudah dianggap deal berarti? Belum Kak, jadi istilahnya ngisi formulir, terus istilahnya mau pesen berapa gram gitu ya Kak, baru nanti istilahnya kalau udah isi link itu nanti saya transfer ke cabang sejumlah nominal yang telah ditetapkan untuk order emas tersebut gitu. Itu belum deal ya, belum mengikat ya? Kalau misalnya saya sudah transfer, sudah mengikat Kak. Jadi nanti istilahnya tinggal ngambil barangnya gitu. Nah untuk pengambilan barangnya ini saya titip ke teman saya sesama agent gitu. Karena mungkin rumah saya dengan dia jaraknya tidak terlalu jauh dan untuk ke cabang itu jaraknya lumayan jauh Kak. Masalahnya masih belum itu ya Bu. Belum nggak bisa. Iya ya, dan biadinnya itu kan, jadi ibu transaksi di sini saya deal di tempat, terus emasnya diserahkan di tempat juga gitu. Jangan ordernya nanti jauh, di tempat yang jauh sudah transfer gitu, emasnya baru diambil di sini, enggak. Di tempat sini Bu, ketemu langsung. Oh gitu. Walaupun saya misalnya sudah memberikan kuasa ke teman saya Kak. Kalau misalnya kasih kuasa ke teman tadi Bu, nanti dia yang beli langsung di tempat bagaimana? Ya begitu Kak. Jadi bukan ibu yang transaksi, jadi dia saja gitu di tempat itu. Iya, jadi saya sebenarnya yang transaksi gitu. Jadi ya saya cuma menerima emas saya aja gitu Kak. Enggak, bukan gini Bu. Yang kan ibu wakilkan ke dia kan. Wakil Ya, ini yang nanti transaksi di tempat. Tidak. Yang transaksi saya Kak. Yang istilahnya saya isi form, saya transfer sejumlah uang itu saya. Jadi dia hanya menguasakan penerimaan emasnya. Belum tunai. Belum tunai. Iya. Lihat. Belum jadan biadin. Di organisasi saya ini, belum jadan. Jadi tidak boleh ya Tati ya. Kalau Iya. mewakilkan. Kalau tadi saya itu maksudkan gini, jadi perwakilan itu, ini ibu wakilkan ke dia ya, ibu transfer uang ke dia. Terus dia pegang uang ini, nanti dia datang ke tempat, bawa uang ini, dia beli emas langsung. Ibu nanti dapatkan emas ini dari dia gitu. Saya transfernya ke cabang, Kak. Gimana? Halo? Masih putus. Oh gitu. Kalau seperti itu boleh. Boleh nggak Kak? Kalau transfer, halo Kak? Iya, tadi terputus Bu Erna. Bisa diulang yang tadi. Halo? Ya. Jadi Kak, kalau misalnya saya transfer ke teman saya itu sejumlah uang, tapi kan istilahnya kita kan punya hitung-hitungan sendiri ya agent ya Kak. Jadi istilahnya saya pembelian berapa, dia pembelian berapa kan masing-masing. Jadi saya harus istilahnya ngisi form itu yang ke cabang itu harus saya gitu, nggak bisa dia yang membelanjakan dia, tidak bisa gitu. Artinya nanti Bu Erna transfer uangnya ke siapa? Ke dia, ke wakil ini atau ke ini langsung ke cabang? Ke cabang Kak, ke cabang. Ya berarti Ya, ke cabang. ya itulah yang saya bilang nggak tunai Bu. Itu yang saya bilang tadi belum yadan biadin. Jadi tetap nggak boleh ya Kak? Iya, kecuali kan tadi ya Bu Erna paham ya. Ini Bu Erna transfer kepada si A ini yang nanti jadi wakil Bu Erna. Dia uang sudah di dia. Terus datang dengan uang ini ke penjual emas. Nah, langsung transaksi. Tukar, saya ambil emasnya, ini serahkan uangnya gitu. Nah, yadan biadin. Paham ya? Saya tuh cuma isi form aja Kak. Saya isi form aja, jadi administrasinya aja. Tapi nanti yang terima itu teman saya gitu. Uangnya ditransfer kapan, emas diterima kapan? Gini, jadi saya misalnya saat ini saya isi formulir, saya transfer. Nanti kalau misalnya teman saya ke sana, ke cabang, diterima sama teman saya, mungkin jaraknya mungkin siang atau sore. Iya, gitu. itulah tertundanya Bu, itu tertunda. Gitu ya. Paham kan? Jadi ini nih, jam 6 Bu Erna transfer, jam 6 diterima juga. Itu mungkin saya percaya. Oh gitu
Iya kan? Ini ya, saya datang ke tempat. Kalau misalnya nih kita, ya. Kalau misalnya nih, saya transfernya, saya isi formnya tuh ketika teman saya sudah di tempat cabang. Terus sudah bisa dipastikan itu langsung dia terima, Bu Erna transfer ya, langsung transfer, tek, langsung emas dapat Ya, gitu. di mana? Bisa pastikan kayak gitu. Iya, langsung dapat. Langsung dapat. Itu harus dipastikan benar-benar itu, Bu Erna. Ready stock kan? Ready stock. Iya, itu harus dipastikan, nggak boleh ada selang beberapa detik gitu ya. Risiko, iya risiko banget. Itu harus dipastikan, tidak boleh tertunda itu. Makanya tadi yang aman itu yang pegang uang yang wakil tadi, baru tukar di tempat gitu. Itu paling mungkin. Iya, jadi istilahnya saya gitu ya Tat ya. Mbak, saya udah di tempat nih gitu. Oke, saya isi form, saya transfer, nanti istilahnya emasnya diterima teman saya gitu dari cabang. Tadi saya tetap harus wakil yang pegang uang, terus nanti dia yang serahkan di tempat pokoknya. Tidak tertunda. Oh, gitu ya. Iya, Bu Erna. Jadi harus ke teman saya ya, saya Iya. transfernya ya Tat. Iya. Karena dia transaksi di tempat gitu. Paham ya? Gitu ya. Iya. Nah, itu masalahnya yang seperti itu nggak boleh Tat, ke cabang itu. Jadi harus formnya itu dari saya, transfernya atas nama saya, gitu-gitu. Nah, berarti Bu Erna harus beli langsung. Titik. Gitu ya. Ya bagaimana lagi, saya nggak bisa utak-atik lagi nih Bu Erna. Halo? Halo, oh ya gimana Tat? Putus-putus Tat? Iya, jadi ya memang nggak bisa diutak-atik lagi. Tadi sudah dijelaskan. Ya. Oke. Karena sahabatnya dan biadin itu ya. Kalau Bu Erna beli motor, saya nggak akan permasalahkan kayak gini. Karena ini yang dibeli itu emas. Paham ya? Baik. Ya bisa Terus gini Tat, saya ada. Halo? Ya. Beralih dulu ya. Baik. Ada yang lain lagi? Satu lagi sebelum saya beralih ke telepon ya. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum membeli mini gold yang sekarang lagi marak dijual? Mini gold tetap syaratnya tunai juga ya? Halo? Mini gold tetap harus syaratnya tunai juga ya? Kalau itu emas, maka syaratnya harus tunai. Wallahu alam. Coba angkat tadi dari Bu Erna, tadi dia mau tanya, kayaknya terputus tuh, kasihan. Penjual emas soalnya ini. Coba Bu Erna. Biar dia selesaikan masalahnya dulu. Halo Tat. Iya, silakan Bu Erna. Iya. Silakan Bu Erna. Gini Tat, untuk yang di saya itu kan, di usaha saya itu kan ada koperasi Tat. Iya. Jadi istilahnya ada istilahnya untuk bisa untuk gadai, bisa untuk apa, menyimpan emas. Itu nggak apa-apa ya hukum koperasi Tat. Gimana Tat? Koperasi apa di situ, Bu? Bentuknya gimana koperasinya? Koperasi jadi semacam Halo, ya. Putus-putus ya. Bu Erna, halo. Halo Tat. Ya. Koperasinya diulang, Bu. Terputus tadi, Bu. Halo. Iya, terputus tadi, diulang lagi. Putus-putus Tat. Iya, putus-putus. Jaringan sekarang di sini apa ya? Halo. Iya, diulang lagi, Bu. Silakan. Halo. Halo. Di kita kan ada koperasi Tat. Iya. Terus? Halo. Iya, terus, Bu. Putus-putus. Itu gimana hukumnya koperasi Tat? Iya, koperasinya bentuknya gimana, Bu Erna? Dirinci. Jadi semacam ada simpan pinjam, terus Iya. ada terima gadai juga, Iya. terima istilahnya kayak titip
gitu loh. Titip emas di sana juga nggak ada usahanya. Baik, anggota nanti simpan pinjam, pinjamannya bagaimana? Kembalinya seperti apa? Pinjam 1 juta, kembali 1 juta enggak? Iya, kembali 1 juta. Jadi tidak dikenakan bunga dan tidak dikenakan denda. Ataupun nanti sabar sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sepertinya kalau misalnya dijaminkan motor, jadi nanti motornya dijual dulu, baru nanti untuk melunasi hutang yang masih tertunda gitu, Kak. Gitu. Kalau keterangan dari Bu Erna, seperti ini boleh. Kalau benar itu seperti itu ya, boleh. Oke. Selama nggak ada masalah yang lain ya. Walaupun ada kalau ada iuran wajib seperti itu nggak apa-apa ya, Kak ya? Kalau ada yang apa? Iuran wajib. Iuran wajib nggak masalah. Nggak masalah ya, karena untuk administrasi. Terus yang ini tentang kayak deposito gitu, tapi kita kan namanya desilkah, pakai akad mudharabah mutlakoh. Iya. Bagi hasil misalnya yang telah disepakati 70-30. Gitu bisa, maksudnya Itu mudharabah di mana, Bu Erna? jadi di organisasi kita. Taib. Sekarang pertanyaannya, uangnya dijamin balik atau tidak? Uang di sini untuk penjaminan itu pakai emas, kan? Bukan itu. Uang itu kalau mudharabah, uang itu tidak dijamin, Bu Erna. Jadi jangan harapkan uang itu kembali, kecuali nanti kalau sudah dapat untung kemudian bagi hasil. Barang laku, dapat untung baru bagi hasil. Seandainya rugi, berarti pemilik modal harus siap nanggung rugi. Kalau tidak berani nanggung rugi, berarti bukan mudharabah. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya untung ya dibagi, kalau nggak untung ya nggak dibagi gitu ya. Kalau nggak untung, ya sudah. Yang pemilik modal jangan nuntut modalnya balik. Oh, gitu. Namun kalau masih nuntut modalnya balik, berarti sejatinya dia pinjamkan, bukan mudharabah. Kalaupun misalnya saya Halo? Cukup? Halo, ya, Tat. Iya. Itu aja kaidahnya, Bu Erna. Jadi kalau ingin modalnya balik, dalam mudharabah ini, modalnya balik utuh. Pokoknya mau rugi, untung, pokoknya modal harus balik. Berarti sejatinya itu meminjamkan. Dia ingin dapat untung berarti. Riba statusnya jadinya. Akadnya otomatis berubah dari mudharabah jadi qardun. Tapi kalau dia ingin uangnya itu, sudah saya tanam sini, saya siap nanggung rugi, uangnya tidak dijamin, ya, maka itu baru mudharabah yang sah. Ya, cukup ya. Taib. Satu lagi dari Zoom, baru saya beralih ke telepon. Baik. Ya. Saya panggil yang raise hand, ada Bapak Amar Muskil. Ya, silakan. Bapak Amar. Baik, ada Ibu Nur Asifah. Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ustadz mau nanya, kalau misalkan emas yang bisa digadaikan itu cara gadainya seperti apa sistemnya, Ustadz? Taib. Sebentar, Ibu jelaskan kasus saja. Ibu jelaskan kasus saya jawab. Orang itu jual emas tapi dia seneng banget sama emasnya. Jadi kemudian dia minta untuk dijual tapi sama saya ditahan. Nah nanti dia beli dengan suatu saat dia beli dengan harga di saat nanti akan naik, turun, ikut turun. Itu gimana, Ustaz? Berarti sebentar. Jadi dia jual sejatinya kan? Halo? Kayaknya Zoom ganggu. Ya, halo, terputus-putus, Ustaz. Iya, sini yang gangguan sinyal ya? Iya, sinyal jelek. Oh, sini jelek sinyalnya. Halo, suara saya jelas? Halo, Ustaz. Ya, suara saya jelas, Bu ya? Halo. Ya, sini agak gangguan sinyal ya. Halo? Suara saya jelas ya? Maaf,
Jelas. Mungkin saya pending aja, ke depan saya tanya lagi Iya, insyaallah. baik, saya beralih dulu ke telepon ya, sebentar. Ya, angkat teleponnya. Ada? WA silakan. Telepon nggak ada? WA, ayo. Ustadz izin bertanya, maaf baru menyimak, apakah tukar tambah emas dengan emas yang lebih mahal atau yang lebih murah tidak diperbolehkan dalam Islam? Jadi bagaimana cara yang diperbolehkan dan bagaimana solusinya? Solusinya, pingin emas yang bagus, maka tukar langsung. Ya, emas yang bagus ini, emas yang kurang bagus ditukar dengan uang dulu, dia jual. Dapat uang pegang, kemudian beli emas yang bagus. Karena kalau dia tukar langsung disyaratkan 2. Kemarin sudah kita sebut ya, tunai jumlahnya harus sama. Terus. Saya marketer Mutiara Lombok. Saya di Jogja, produsen ada di Lombok. Semua barang dikirim dari Lombok, konsumennya ada di seluruh Indonesia. Kadang ulang. Dia jual apa itu tadi? Saya marketer Mutiara Lombok. Lombok, iya, terus. Saya di Jogja, produsen ada di Lombok. Produsen ada di Lombok, ini ada Jogja, iya, terus. Semua barang dikirim dari Lombok. Iya. Konsumennya ada di seluruh Indonesia. Iya. Kadang konsumen ada yang minta diikat pakai emas. Bagaimana dengan hal seperti ini, Ustadz? Diikat apa maksudnya itu? Gak ada keterangan. Pending dulu. Bahasanya harus, kalau bertanya bahasa jelas gitu ya, biar saya tidak salah paham. Ada singkatan-singkatan, istilah-istilah, biar yang lain juga paham, tolong bisa diberikan keterangan gitu. Karena kalau saya keluar kalimat yang salah, rawan bagi saya juga gitu. Jadi pahamkan saya soal tadi. Yang kedua, pahamkan juga yang dengar. Jadi tidak pakai istilah-istilah yang saya juga bingung ini, apalagi dengan bahasa pakai bahasa yang nggak jelas gitu ya. Saya paham bahasa Indonesia, jadi bisa pakai bahasa Indonesia yang jelas. Ya, baik, lanjut. Apakah diperbolehkan membeli emas di toko emas? Ya, baik, di telepon dulu. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Kurniawan di Tangerang. Ya, silakan. Ustadz mohon izin mau bertanya di luar tema. Iya. Bagaimana seorang calon karyawan mendapat lowongan pekerjaan di perusahaan, tapi perusahaan tersebut itu mempunyai proyek, yaitu dengan proyek perbankan dan juga asuransi. Apa proyek gimana maksudnya? Proyek macam monitoring gitu di perbankan atau mengawasi sistem-sistem di bank gitu, Ustadz. Karyawan ditugasin untuk ngawasi seperti itu? Iya, dari perusahaannya. Iya, terus? Nah, tapi karyawan tersebut tantangan kontraknya dengan perusahaan, bukan dengan si bank tersebut. Iya, terus? Nah, hukumnya gimana Ustadz? Apakah boleh Ustadz seperti itu? Yang diawasi apa di bank itu tadi atau asuransi? Kalau Anda ketahui sih semacam monitoring data, terus mengawasi transaksi gitu Ustadz. Pokoknya yang mereka minta untuk kita ngelakuin. Nah, itu jadi masalah nanti, karena nggak semuanya selamat transaksinya, ada riba. Apalagi, jadi sebaiknya gimana Ustadz? Ini karyawan ya? Kerjaannya semuanya itu atau di waktu lain ada kerjaan yang tidak bermasalah seperti itu? Oh, tapi nggak untuk kemungkinan itu sebenarnya nggak boleh Ustadz ya? Bukan, ini pekerjaan pokoknya seperti itu atau di lain waktu ada pekerjaan yang halal? Mana kurang tahu deh Ustadz. Nah, kalau pokoknya seperti itu, baiknya tidak kerja di situ dong. Maupun di perbankan juga leasing juga ya Ustadz ya? Apa? Itu maupun kerja di bank atau di leasing juga ya Ustadz ya, kayak begitu kalau mengandung unsur ribanya Ustadz ya? Iya, sama. Oh, jadi sebaiknya dihindari aja Ustadz ya, yang seperti itu Ustadz ya? Pekerjaan seperti itu tidak ditempuh. Berarti nanti baiknya Anda tidak menerima kontrak ketenangan di perusahaan ya Ustadz ya, untuk nanti terjun di proyek di perbankan? Iya. Oh ya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya, baik, baca WA. Mohon izin bertanya, jika membeli barang yang ada emas sebagai ikutan, apakah disyaratkan tunai? Emas sebagai ikutan,
Tidak disyaratkan tunai karena masuk pokoknya itu beli apa. Jadi misalnya saya beli ini uang ya. Uang saya ingin beli tas. Tasnya itu ada ikutan emas di situ. Kan masuk pokoknya kan beli tas. Ada hiasan emas di situ dan ini tidak dominan juga, bukan maksud pokoknya itu. Tapi maksud pokoknya adalah beli tasnya. Maka tidak disyaratkan tunai. Jadi lihat yang barang pokoknya itu apa. Terus. Ustadz Ya, izin teleponnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mbak Ola di Aceh. Ya, silakan. Ustadz, seperti ini, saya kan punya uang, jadi Ya. mau beli emas sebesar 1 gram. Ya. Nah, teman saudara saya mau pinjam uang. Nah, Ya. katanya nggak usah beli emas, nanti saya gantinya dengan emas katanya gitu. Boleh nggak kalau uang yang saya kasih, tapi nanti digantinya dengan emas? Boleh. Nanti ketika boleh, tapi nanti pengembaliannya dengan emas di saat harga pengembalian. Oh, jadi nggak riba ya itu Ustaz ya? Sebentar, saya terangkan dulu, jangan bilang enggak ini dulu. Gini aturannya. Jadi misalnya dipinjamkan uang 1 juta ya. Iya. Uang 1 juta. Harga emas saat ini 500.000 misalnya. 500.000. Berarti itu sama dengan 2 gram emas. Nah, ketika kembalikan misalnya tahun depan, harga emas naik jadi 1 juta. Ya, harga emas naik jadi 1 juta per gramnya. Berarti di tahun depan itu emas tadi cuma jadi dari 1 juta tadi ya, cuma jadi 1 gram. Iya. Nah, maka yang diikuti adalah emas saat pengembalian. Bukan yang emas yang 2 gram tadi. Namun berarti emas yang 1 gram. Kalau dia mengikuti emas 2 gram, akhirnya nanti kembalikan 2 gram harga saat ini jadinya 1 juta per gramnya, berarti jadi 2 juta. Nah, ribanya di situ. Berarti sesuai sama. Iya, sesuai dengan harga emas saat pengembalian. Jadi kesimpulannya, kaidah pentingnya pengembalian utang itu tidak memperhatikan perubahan nilai. Asalnya kayak gitu. Kaidah riba ya. Pengembalian utang tidak memperhatikan perubahan nilai. Resiko kalau memang ada perubahan sedikit gitu, seharusnya bisa naik dong, karena kan harga emas naik juga. Oh, resiko. 1 juta kembalikan 1 juta. Paham ya? Berarti kaidahnya menyesuaikan dengan harga emas yang akan dibayar tahun depan. Iya, harga emas naik tahun depan tuh berapa. Jadi jangan ikut saat peminjaman. Gitu ya? Baik. Allah barik fiik. Baik, saya balik lagi ke Zoom dulu. Zoom mungkin sudah normal. Bu Nur Asifa tadi silakan nanya coba. Mudah-mudahan normal nih. Baik, saya coba panggil. Silakan buka mic-nya. Halo, assalamualaikum. Nih, waalaikumsalam, dengan Bu Nur ya. Ya silakan Bu Nur. Mudah-mudahan lancar nih. Nur Asifa. Iya, silakan Bu. Yang tadi. Melanjutkan tadi Ustadz, yang kalau senggade emas, yang orang itu menjual emas tapi senang sama emas itu, jadi pengen nanti suatu saat dibeli lagi sama dia dengan harga di saat dia beli saat nanti gitu, itu gimana Ustadz? Jadi gini Bu, emasnya berapa gram? Misalkan 5 gram lah misalnya. Ya, 5 gram ya, 5 gram. Dijual kan? Dia datang ke kita terus dia jual ke kita kan gitu kan? Iya. Nah, terus tapi dia bilang nanti saya bulan depan beli lagi ya. Gitu ya Bu Nur? Putus-putus lagi Ustadz. Kalau memang baik. Nggak kedengar suara. Nanti Bu Nur lihat siarannya saja, saya jawab nih. Kalau maksudnya itu, kalau maksudnya dia beli, ya dia jual, terus si A ini pegang emas tadi, nanti dia datang mau beli lagi, tidak masalah itu. Jual beli berarti statusnya. Tapi pakai standar harga yang ini ya, yang mengikat saat misalnya bulan depan, berarti pakai harga bulan depan. Nah, seperti itu tidak masalah. Baik, saya lompat di chatnya, ada di chat Bu, di Zoom. Di chat, baik saya bacakan di chat. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya penjual mini gold. Ya. Kalau pembeli mentransfer uang ke rekening admin, saya sebagai wakil pembeli, apakah boleh? Dan saya membayar fee ke admin. Yang kedua, saya membeli emas ke penjual dan transfer ke istri penjual untuk mewakili saya dalam akad yadan bin yadin. Bagaimana Ustadz? Jazakallah. Baik, yang pertama tadi mini gold pokoknya pakai syarat harus yadan biyadin. Yadan biyadin. Kemudian yang kedua tadi, kalau yadan biyadin nggak terpenuhi berarti riba nasi'ah ya. Itu aturannya, tetap pakai aturan yang tadi saya jelaskan. Terus yang kedua, kalau perwakilan, tadi kayak saya jelaskan ke Bu Erna tadi. Jadi perwakilannya gini, ini saya di Gunung Kidul. Saya suruh rekan saya di Jogja untuk beli emas. Ya. Maka saya transfer uang ke dia saja. Dia nanti beli langsung. Dia pakai uang saya yang sudah saya transfer, langsung beli di tempat penjual emas. Datang langsung dia tukar emas dengan uang, emas dia peroleh, uang dia serahkan. Nah, terus saya turun ke Jogja, saya mampir ke tempatnya, lalu saya ambil emas tadi. Yang melakukan transaksi dia, bukan saya. Ya, saya wakilkan ke dia, tapi tetap uang dia yang transaksikan. Maka dia yang melakukan transaksi langsung ya dan biyadin. Walaupun itu nantinya saya ambil di dia gitu. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi dari Zoom. Baik, ada Bapak Krisna Nugraha, silakan buka mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini tanya Ustaz. Saya ini seorang mahasiswa. Ya, wah mahasiswa. Monggo Mas. Ya. Alhamdulillah setiap bulan itu bisa menyisihkan sekitar 200.000 dari uang saku saya. Terus? Ini saya belajar investasi Ustaz. Kemudian juga udah belajar sedikit terkait saham, obligasi dan sebagainya. Baik. Dan ini terakhir nemu reksadana. Ya. Itu ada di aplikasi Play Store seperti pakai aplikasi Bibit, kemudian Bareksa Ustaz. Baik. Nah, itu ada 3 kategori Ustaz. Saya pakainya yang aplikasi Bibit, itu ada reksadana saham, kemudian reksadana obligasi, dan reksadana pasar uang. Nah, kalau untuk saham sendiri kan kemarin sudah nonton video Ustaz dan penjelasan Ustaz Irwandi juga, syaratnya itu harus PT-nya halal ya Ustaz. Iya. Maksudnya bergerak di PT yang halal, kemudian tidak ada pinjaman ribawi dan transaksinya halal. Nah, itu kalau untuk itu sepertinya agak susah untuk top up di sana. Baik. Kemudian di obligasi juga belum menemukan yang syar'i. Yang transaksi syariah seperti apa. Nah, ini rencana saya baru belajar yang pasar uang syariah. Kemarin juga udah baca di ART-nya, tapi panjang banget. Apakah video Ustaz yang saya lihat atau pencerahan yang Ustaz terkait pas yang reksadana pasar uang syariah ini gitu? Kalau saya timbang-timbang sih hampir sama itu. Saham dengan obligasi, sukuk, reksadana itu satu kelompok semuanya itu. Masih serba masalah itu. Coba nanti dicari, saya temukan ada videonya Ustaz Irwandi ini. Nanti ada video 6 menit beliau nih. Hukum saham reksadana syariah dan bolehkah riba di bawah 5%. Cari ada di YouTube, cari dengan kata kunci saya reksadana syariah Ustaz Irwandi. Nanti temukan jawabannya di situ. Itu satu kelompok itu sama. Pembahasannya tidak jauh-jauh. Jadi kalau sudah paham saham bermasalah, nanti bisa lihat juga obligasi, terus sukuk, ya, baru reksadana itu. Sama. Gitu. Misal ini hendak di reksadana, kira-kira Ustaz ada saran enggak investasinya dipakai di mana Ustaz yang halal? Investasikan ke usaha mana aja gitu deh. Yang jelas ya. Main spekulasi-spekulasi seperti itu. Sulit banget memang. Saya pelajari berkali-kali buku ini, ulang-ulang saya konsultasikan juga dengan yang pakar dalam ini, yang pialang juga ya sama. Ya gak bisa lepas dari itu. Yang syarat-syarat yang Ustaz Irwandi sebutkan sulit dipenuhi. Reksadana syariah gak jauh dengan ini tadi. Reksadana tidak jauh dari pembahasan itu.
Ya, Ustaz. Gitu ya. Iya, Waalaikumsalam. Baik, saya beralih ke ya. Ini sudah 6:30 ya. Ya. Apakah diperbolehkan membeli emas di toko emas yang pembayarannya menggunakan debit card karena untuk menghindari membawa uang tunai dalam jumlah banyak? Nah, berarti emasnya diperoleh lantas dengan transfer di tempat itu juga, artinya punya ATM digesek saja, karena dengan berpindah uang dari ATM kita ke rekening si penjual maka sudah dianggap tunai juga di situ. Langsung emasnya kita peroleh. Yang penting lakukan tempat itu. Terus, bagaimana tobat dari transaksi emas yang keliru tukar tambah? Apakah harus jual emasnya atau bagaimana, Ustadz? Ya, pokok emasnya sudah benar gitu ya. Jadi artinya saya beli itu pokok emasnya ini punya yang beli gitu. Jadi cara tobatnya ya pokoknya nggak ulang lagi transaksi ini, menyesal, ya kembali taat, bertekad tidak mau diulangi lagi di masa akan datang. Satu lagi. Ustadz izin bertanya terkait cincin nikah. Ya. Jika saya membeli cincin nikah di luar kota dengan cara membayar DP dulu, Nah, terus kemudian cincin dibuatkan oleh toko sesuai model dan ukuran yang dipesan. Ya. Lalu saat cincin selesai dibuat, maka cincin dilunasi sesuai berat akhir perhiasan. Tadi sudah disebut ya, tidak boleh pakai down payment, DP kalau itu emas. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu karena nanti jam 9 saya ada acara lagi ya, bisa diikuti kajian jam 9 nanti tentang tafsir surat Al-Fatihah. Kajian tafsir jam 9 pagi ini, tafsir surat Al-Fatihah bisa ikuti siaran langsungnya di channel Rumah TV insyaallah. Demikian ya, kami cukupkan. Insyaallah besok pagi kita bahas murabahah emas. Salah satu permasalahan lagi di lembaga syariah, murabahah emas. Dengan dia memesan emas, menjanjikan untuk emas ini dibeli. Ini bagaimana hukumnya tentang ini nanti besok pagi insyaallah. Yang izin Allah kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.